seperti apa karakternya secara singkat di dalam Surga yang Kiri dan terbaru? Ya, saya berperan sebagai Pras. Saya berperan sebagai Mero kali ini. Nah, di sini yang menarik dari Surga yang ketiga adalah posisinya terbalik. Posisi saya sekarang ada seperti hari ini. Tidak gitu-gitu dramatis. Tapi memang yang ya kan saya baru ikut di sini ya, kita nonton yang sebelum bedanya ya kehidupan keluarga Pras ini sekarang setelah hari ini nggak ada, ini kayak roller coaster ya. Kayak roller coaster. Jadi sangat berwarna kalau saya boleh bilang. Dan Mas Pras kayaknya mendapat banyak kejutan. Di sini yang banyak kejutannya dari Pras karena ada masa lalu yang muncul hadapan Meros dan itu agak mengganggu hubungan pernikahannya. Nah, di sini menunjukkan struggle untuk bisakah Pras kuat sebagaimana hari ini dulu kuat. Bang Marsya, ini kan menggantikan Baralince sebagai Meros. Ini mungkin ada kesulitan tersendiri atau mungkin seperti apa pendalamannya, karena mungkin orang-orang udah benar melekat Meros tuh Baralince dan hari itu kan Bella waktu itu. Kesulitannya adalah mungkin kalau buat saya sama kayak saya masuk ke setiap karakter baru ya, karena ini kan buat saya baru sebagai Meros ini baru. Mungkin yang menjadi tambahan adalah bahwa karena Meros sebelumnya sudah diperankan oleh orang lain, jadi yang diinginkan adalah karakter ini ya satu nafas. Cuma seperti saya bilang, setiap aktor pasti akan menampilkan nuansa yang beda gitu untuk setiap karakter. Jadi kalau buat saya sih tantangannya adalah menyelaraskan semua itu. Tapi beruntungnya karena juga banyak masukan dari Pak March, dari sutradara, saya banyak banget waktu untuk ngobrol. Saya nanya-nanya sama Fedi ketika kita memulai persiapan ya, dari persiapan dan syuting gitu. Maksudnya mungkin nggak kalau begini, apakah masih masuk akal nggak gitu, itu tuh kayak selalu kita obrol gitu. Ada perbedaan nggak sih Meros mungkin yang versinya Baralince dengan Marsya? Karena mungkin perbedaan waktu juga, ada perbedaan nggak, mungkin karakternya seperti apa? Bang aja nanti ya. Perbedaan karakter karena dengan konflik yang berbeda yang sebelumnya, tentunya setiap karakter baik Pras atau Meros akan menunjukkan reaksi, ekspresi kayak ada pengembangan ya? Iya, yang berbeda. Karena situasinya berubah. Nah, situasi berubah. Jadi ini akan tetap memberikan pengalaman yang baru. Dan dengan konflik yang baru, walaupun Caca berperan sebagai Meros, saya sih nggak melihat ada kesulitan karena ini sesuatu yang baru juga gitu. Mungkin kalaupun Ralin yang peran, yang mainin bisa beda lagi karena masing-masing aktor punya interpretasi baru. Tapi kita berpegangan sama cerita, skenario dan sutradara, dan ini juga konflik baru. Intinya pengalaman penonton akan berbeda. Mas Fedi, untuk undang-undang sendiri seperti apa? Karena kan bisa dibilang, saya bilang ini pertama kali dengan Fedi sendiri seperti apa? Untungnya kita kayak nggak mengalami ya, maksudnya kejanggalan ataupun nggak enakan itu untungnya nggak, karena sebelumnya kita kan udah kenal cukup lama ya, walaupun memang bukan geng main gitu sih, enggak ya, cuma maksudnya kita udah kenal. Jadi dan Fedi juga orangnya kan enak gitu ya kalau saya ngobrol tuh, jadi kalau aku mau nanya juga kayak nggak ada tembok gitu, nggak ada batasan-batasan. Dia juga menjelaskannya juga dengan apa ya, dengan senang hati kayaknya share pengalaman dulu ketika membangun kehidupan dengan Mbak Arini dan Mero sebelumnya. Jadi aku kayak mendengarkan dongeng juga. Dulu gini-gini, oh kenapa nonton? Kadang-kadang ada detail-detail yang aku nggak dapat mungkin gitu, tapi aku dapat dari Fedi. Ya kalau pokoknya pertanyaanku pasti ngopi nggak Cak? Ngopi. Udah, kita kayaknya bakal baik-baik aja udah gitu. Nah, dan yang kedua, aku melihat aku bener-bener
mau Sacha tuh punya interpretasi sendiri soal karakter Meros biar dijadikan itu milik dia. Jadi supaya nggak terbebani harus seperti yang sebelumnya gitu, karena nggak mungkin ada yang sama, tiap orang punya interpretasi masing-masing. Nah ternyata saat kita diskusi intinya itu kita udah sinkronis, udah nggak ada perbedaan visi misi. Jadi mau dibawa seperti apa, asal nggak meleset dari visi misinya sih semuanya aman. Yang penting itu kita udah sinkronis dan profesional pula. Jadi nggak ada masalah besar untuk ditentukan seperti itu. Dari Mbak Caca sendiri, sudut pandangnya yang digunakan seperti apa? Karena tadi Anda bilang ini labeling seorang perempuan yang selalu salah, durhaka dan segala macam. Dari Mbak Caca sendiri memerankan Meros seperti apa? Mana ya? Yang aku belajar lagi di sini adalah mungkin kalau aku ketika mempertahankan pendapat atau ketika aku berpendapat itu mungkin lebih straightforward, lebih mungkin lebih keras lah kasarnya. Tapi ketika aku menjadi Meros, sudut pandang itu agak harus sedikit berubah, harus sedikit lebih tone down, bahwa bukan begitu cara penyampaiannya gitu. Meros tidak jadi aku belajar pelan-pelan untuk tone segala hal, tapi tetap menyampaikan, tetap bisa sampai gitu, bisa deliver maksud yang ingin disampaikan, yang ingin dikatakan perempuan ini bisa tetap nyampe gitu, tapi dengan cara yang beda. Kalau saya sendiri yang menyampaikan pendapat itu. Masih banyak mendengar cerita seperti itu. Banyak sih kejadian seperti itu. Cuman penyelesaiannya ya beda-beda. Bagaimana nanti di sini kita ngomong pribadi ya. Mas Fedy, kalau ini udah satu, dan sekarang yang ketiga nih, kontinuitas, apakah ada updating untuk pendalaman terbaru seperti mungkin mengobrol dengan karakter mirip seperti itu pengalamannya, atau mungkin baca-baca literatur atau news, bahkan update-nya seperti apa kondisinya, atau masih cukup base untuk apa namanya sequel-sequel terdahulu untuk bekal berikutnya? Kalau yang paling basic waktu kita ngebedah skenario itu kan dari karakternya, latar belakang karakternya, konfliknya apa. Nah, saat kita udah ngebedah itu semua, kalau saya biasanya melihat dulu adakah pengalaman saya yang mirip sama ini gitu. Nah kalau misalnya ada, itu tinggal dimasukkan ke dalam acting. Tapi kalau nggak ada, biasanya cari orang yang punya pengalaman yang mirip, ngobrol atau wawancara, tanya-tanya kira-kira gimana, dan jawabannya itu ya dicoba dimasukin ke acting lagi. Kalau di sini buat saya pribadi ada yang belum pernah saya alamin, jadi saya perlu nanya ke orang-orang kira-kira gimana. Paling yang seru itu di saat ada rahasia besar yang harus diceritakan, tapi selalu ada momen atau waktu yang menghambat itu. Tidak berniat berbohong, cuman entah kenapa momennya selalu salah gitu. Nah itu menarik sih bagian situ untuk menggali. Apa yang sedikit dibilang tadi poliandri, apakah menanyakan kepada orang yang seperti itu? Atau sebenarnya yang menariknya adalah seperti yang tadi Mas Anu bilang kan, dalam dunia patriarki, kalau kejadiannya berbeda itu laki-laki responnya gimana sih? Kalau misalnya itu ada yang perempuan lain yang datang, bisa ketebak lah cowok kira-kira seperti apa. Tapi kalau ternyata laki-laki ini berusaha yang mendekati pasangan atau istrinya, di dunia patriarki itu kira-kira responnya seperti apa? Jadi ini kan dikerjakan selama ini, kan sempat tunda katanya syutingnya. Mungkin gimana sih cerita tentang tantangan sendiri syuting di tengah pandemi? Di awal kita nggak pandemi ya, di awal itu belum.
Jadi kita dengan tenang dan damai syuting seperti biasa. Itu Februari ya. Februari sampai awal Maret. Itu kita kerjain di Jogja ya. Lalu tiba-tiba pandemi itu terjadi, kita harus stop dan kita harus pulang dengan keadaan syuting belum selesai. Itu rasanya agak aneh nih, karena kayak lagi udah mulai panas, berarti mesin udah mulai panas nih. Kita harus stop. Terus kita kayak nggak tahu kapan kita akan selesaiin lagi. Tapi yang menegangkannya di stop karena ada salah satu kru yang diduga positif. Karena dia demam. Dan awal-awal cek tuh nggak bisa langsung, hasil tuh 5 hari seminggu. Itu masih seminggu. Nah jadi selain harus stop syuting ya deg-degan juga apakah kami dia positif, kita semua potensinya kena gitu. Tapi ternyata seminggu kemudian dapat hasil tesnya dia negatif, tapi kita udah stop, tapi keadaan tambah parah, jadi memang harus stop dulu gitu. Saat sedang panas-panasnya stop, lalu kembali lagi membangunnya seperti apa? Kita waktu itu kan stop tandanya 4 bulan pertama tuh ya, Iya. awal ya, yang semua stop semua nggak ada apa-apa. Habis lebaran mulai Ya, gitu. baru setelah lebaran, setelah PSBB pertama itu udah stop, udah nggak ada, kita baru dapat izin lagi kan untuk boleh syuting. Itu rasanya kita kayak nggak perlu banyak pemanasan karena semua excited ya, karena semua tuh semangat banget bisa kerja lagi, bisa ketemu orang-orang lingkungan kerja kita lagi gitu. Karena kan 4 bulan itu kita berpikirnya macam-macam, kayak nggak tahu apakah bisa lanjut kehidupan kita, nggak tahu bagaimana nantinya gitu. Justru yang serunya adegan-adegan paling dramatis itu justru setelah terpotong itu. Tapi karena ya kita excited bisa syuting lagi, semangat, ya alhamdulillah selesai. Ya tetap ada deg-degan walaupun semuanya harus dites dulu. Bagaimanapun mau di persyutingan kayak mau dia kayak akan ada kok. Pertama kali ya pandemi yang mulai syuting kita Iya, termasuk yang awal-awal gitu. jadi memang semua serba deg-degan. Serba deg-degan karena saya lihat nih mau di persyutingan kayak mau di mana kayak akan ada orang yang masih belum percaya COVID itu ada. Nah, itu yang kita waspada kan. Ya kita sih karena kita pemain kan di satu titik kita mau nggak mau harus lepas masker, harus mudik. Nah kita kan cuma bisa ngandelin teman-teman yang lain untuk tetap menjaga protokol kesehatannya. Nah begitu ada yang masih nggak percaya sih, ya kita tentunya ngomong baik-baik, kalau bisa jangan deket. masih belum percaya soalnya ya kita nggak bisa paksa dia percaya, cuma demi semuanya kita harus jaga. Jadi tidak ada kendala ya saat sedang panas-panasnya lalu kembali lagi dari nol, lalu dengan protokol-protokol yang ada gitu tidak ada Ternyata kendala. enggak. Kita pikir iya, tapi ternyata Ya ada ketidaknyamanan, cuma tidak segitu mengganggu.